Legend of the Great Sage. Chapter 381. Ye Liusu tanpa ekspresi. Ekspresi Ye Liubo berubah, tapi dia tidak berani melanggar perintah ibu pemimpin. Dia melirik Li Qingshan dan berlutut di aula. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Saya tahu kejahatan saya. Ye Liusu membungkuk. Ye Liubo hanya bisa menundukkan kepalanya. Penatua Minjing, bagaimana mereka harus dihukum atas kejahatan mereka? Mereka kehilangan wilayahnya. Mereka harus dihukum oleh gua ular. Wanita tua itu berkata dengan sinis. Ya, Ye Liusu tidak menolak sama sekali. Ye Liubo gemetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia merasakan sebuah tangan mendarat di kepalanya, dan mendengar Li Qingshan berkata, Liubo telah mengakuiku sebagai gurunya. Dia tidak lagi terikat oleh hukummu. Baru setelah itu dia menjadi tenang. Pengkhianat klan harus dihukum mati dengan 1000 luka. Matriark Ye Liubo memandang Li Qingshan seperti orang yang tenggelam dengan putus asa menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Li Qingshan melirik Ye Mingsu. Apakah Anda masih ingin tampil sebagai ibu pemimpin di saat seperti ini? Tuan Bulan Utara, Anda mempersulit saya. Hukum klan tidak dapat dihapuskan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Namun, dengan mempertimbangkan persahabatan kami, saya bersedia memberikan kompensasi. Liu Yun. Perintah apa yang kamu punya, matriark? Kedua wanita yang awalnya duduk di bawah Ye Liubo berjalan. Mereka berdua cantik sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah pelayan Tuan Northmoon. Apapun yang Tuan Northmoon ingin Anda lakukan, Anda akan melakukannya. Ya, keduanya berkata serempak. 1 untuk 2. Itu bagus. Li Qingshan tersenyum. Menguasai. Wajah Ye Liubo memucat. Dia meratap. Namun, aku tidak bisa. Tuan Northmoon, apakah Anda tidak puas dengan kompensasi ini? Lalu bicaralah dengan cepat. Penjelajah malam. Tidak banyak hal lain, tapi ada banyak keindahan di antara putri-putriku. Jika kamu menyukai seseorang, katakan saja padaku. Petik 2. Apakah begitu? Tatapan Li Qingshan tertuju pada Ye Liusu, yang tergeletak di tanah. Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Liusing, yang membuat hatinya menegang. Selama proses ini, Ye Liubo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Di dunia bawah tanah, wajar jika orang saling mengkhianati. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan dikhianati. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar percaya padanya? Percaya bahwa saya bisa dilindungi. Tatapan Li Qingshan menyapu putri Ye Mingsu satu persatu, dan akhirnya kembali ke Ye Mingsu. Dia berkata perlahan, hormat. Apa maksudmu? Sebagai pelayanku, sudah sepantasnya kau mati demi aku. Namun, dia adalah seorang pelayan. Bukan barang, meskipun saya masternya, saya harus menghormati hal ini, tidak bisa begitu saja menjualnya, jadi. Setinggi apapun harga yang Anda tawarkan, percuma saja. Petik 2. Menguasai. Ye Liubo mengangkat kepalanya tak percaya, menatap wajahnya. Hatinya serasa naik dari neraka ke surga, dan matanya sedikit basah. Ye Liusu juga agak tersentuh. Dia santai. Sepertinya dia tidak mengikuti orang yang salah kali ini. Ye Mingsu mengerutkan kening. Aku merasa sangat disayangkan kamu seperti ini. Tidakkah menurutmu tidak ada gunanya merusak hubungan jangka panjang kita demi wanita jalang yang tidak penting? Sejujurnya, tidak ada putri Anda yang lebih berharga dari dia. Liubo, bukan berarti aku memintamu untuk berlutut. Petik 2. Ya Tuan. Ye Liubo melirik Ye Mingsu dan perlahan berdiri. Dia membusungkan dadanya dan memandang rendah orang-orang yang pernah membutuhkannya untuk membungkuk dan mencakar. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Jika Anda merasa hal itu tidak dapat diterima, saya dapat bekerja sama dengan para ibu pemimpin lainnya. Saya yakin mereka akan sangat bersedia. Kata-kata Li Qingshan segera membuat suasana kembali tegang. Karena kamu ngotot sekali, baiklah kalau begitu. Ye Mingsu menghela nafas. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan wajahnya menjadi dingin. Ye Liubo, karena kamu telah mengakui kejahatanmu, kami akan segera memulai hukumannya. Bawa dia pergi. Saudari, Ye Liubo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hukuman gua ular menyegel seluruh kekuatannya, membuatnya menderita gigitan ribuan ular. Racun di mulut ular mungkin tidak berakibat fatal baginya, tapi sangat menyakitkan. Tunggu, Nyonya Bulan Utara, apalagi yang ingin Anda katakan? Ye Mingsu menyipitkan matanya, mencoba mencari peluang yang bisa dia gunakan. Aku bukan pelayanmu. Mata Ye Liusu berkedip, tapi wajahnya tetap dingin. Kamu akan segera tiba. Ibu pemimpin, saya punya pertanyaan lain. Apakah penjelajah malam masih ingin menggunakan wilayah itu? Petik 2. Tentu saja, mata Ye Mingsu langsung berbinar. Pentingnya wilayah itu tidak perlu diragukan lagi, tetapi dia tidak pernah cukup berani untuk menyebutkan berbagi wilayah itu dengan Li Qingshan. Daemon sangat teritorial. Sesuatu seperti itu pada dasarnya adalah provokasi telanjang. Itu seperti bertanya kepada seorang laki-laki, bisakah kamu meminjamkan istrimu kepadaku? Jenderal Daemon dengan emosi yang lebih lemah akan segera berselisih dengannya. Aku selalu membenci hal-hal sepele seperti ini. Aku ingin seorang pelayan membantuku mengaturnya. Li Qingshan sebenarnya tidak tertarik dengan wilayah tersebut. Yang dia pedulikan hanyalah sumber daya di bawah tanah. Tidak mungkin baginya untuk tetap berada di bawah tanah dan mengawasinya.
Dia masih merindukan kenikmatan dunia fana. Dalam keadaan seperti ini, Millipede bahkan tidak dapat menaklukkan Daemon di bawahnya dengan kekuatannya saat ini, dan wilayah tersebut dapat dengan mudah dilahap oleh Jenderal Daemon lainnya. Dia membutuhkan orang yang cocok untuk menangani situasi ini. Sayangnya, Ye Liubo belum menjalani kesengsaraan surgawi, jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Ye Liusu menjadi pilihan terbaik. Tentu saja, dia tidak akan menerima pembagian apapun. Dia hanya bisa menerimanya sebagai pelayan. Ye Liusu, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah pelayan Tuan Bulan Utara. Anda akan mendengarkan semua perintahnya. Anda tidak akan lagi dibatasi oleh klan Spider Shadow, kata Ye Mingzu segera, seolah-olah dia takut Li Qingshan akan melakukannya, menarik kembali kata-katanya. Dia adalah seorang pelayan, tapi apakah dia mematuhinya atau tidak hanyalah sebuah pemikiran. Di dalam seluruh klan Spider Shadow, tidak ada yang lebih setia dari Ye Liusu. Ibu pemimpin keluarga, Ye Liusu, yang selama ini lemah lembut dan penurut, akhirnya mau tidak mau mengajukan keberatan. Namun, di bawah tatapan Ye Mingzu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Ya ibu. Li Qingshan menyadari, ternyata, mereka benar-benar ibu dan anak, tapi dia tidak ambil hati. Dia sama sekali tidak peduli apa yang ingin dilakukan para penjelajah malam dengan wilayah itu. Apalagi loyalitas bisa berubah. Pelayan Ye Liusu menyapa Tuan. Ye Liusu tiba di hadapan Li Qingshan dan membungkuk. Dia dipeluk oleh Ye Liubo dan tersenyum. Kak, mulai hari ini dan seterusnya, kita semua adalah pelayan Tuan. Ye Liusu tersenyum pahit di dalam. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu bahagia menjadi pelayan. Namun, sebagai penjelajah malam yang perkasa, ibunya sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghormati Desmond. Pada akhirnya, Ye Mingzu menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dan dia telah mendapatkan sekutu yang kuat. Dengan mengembalikan wilayah itu ke Daemon, klan Spider Shadow bisa menghela nafas lega. Mereka tidak lagi menjadi target klan lain, dan itu merupakan hal yang baik. Begitu mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar hutang darah mereka. Dia sangat puas dengan hasil ini, dan dia bersukacita karena dia tidak memilih untuk bertarung sampai mati. Bulan Utara ini sungguh berbeda, dan dia sangat tampan. Dia juga sangat tampan, tak satu pun selirnya bisa menandinginya. Ye Mingzu mengerucutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman menawan. Alhasil, suasana menjadi semakin harmonis. Ye Liubo hanya berlutut di samping Li Qingshan, menuangkan anggur dan mengambilkan makanan untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergesekan dengannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Ye Liusu. Dia menekankan tangannya pada gagang pedangnya dan berdiri di satu sisi, bertindak sebagai penjaga. Ye Mingzu bahkan menyatakan dengan antusias bahwa dia ingin Li Qingshan berbicara dengannya secara detail. Li Qingshan melirik ke arah Ye Liusu yang dingin sebelum melirik ke arah Ye Mingzu yang dewasa dan menawan. Pada akhirnya, dia mengeraskan hatinya dan menolaknya. Sulit untuk bertahan menonton tetapi tidak bisa makan. Namun, dia percaya bahwa semua kesabarannya akan sia-sia demi dia. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah keluar dari pengasingan. Setelah jamuan makan, di bawah bimbingan pribadi Ye Mingzu, mereka sekali lagi kembali ke sungai bawah tanah yang mengamuk. Mereka mengikuti arus dan bergegas ke kota Cobweb untuk menemui helikopter Parosa. Li Qingshan sekali lagi menunjukkan kemampuannya mengendalikan air. Ye Mingzu diam-diam kagum. Bahkan Jenderal Daemon berelemen air tidak akan mampu melakukan ini jika dia tidak memiliki garis keturunan makhluk roh. Segalanya masuk akal sekarang. Bukan tanpa alasan seorang Jenderal Daemon yang baru saja melewati kesengsaraan surgawi dapat dengan mudah mengalahkan Liu Su. Dia lebih menghargai Li Qingshan. Selama Daemon dengan garis keturunan supernatural ini terus berkembang, mereka semua akan menjadi sosok yang luar biasa. Pada waktunya, mereka bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan ketiganya di sisi Lady Lord. Li Qingshan mengarungi sungai seperti kuda surgawi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tiba di Cobweb City. Sungai itu pecah dan jatuh lagi. Namun, suara gemuruh air terjun sangat lembut dan datang dari jauh di bawah. Wajah Li Qingshan dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya ada ruang yang sangat luas. Sungai yang mengamuk mengalir di sebidang tanah luas dengan anak-anak sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kastil hitam yang dingin dan megah muncul dari tanah, berdiri setinggi ratusan meter. Itu sebenarnya diukir dari seluruh gunung. Ada menara yang tak terhitung jumlahnya, lurus dan tajam, seperti pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang berbeda. Mereka berkumpul dan menunjuk ke langit. Li Qingshan tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada bangunan megah di bawah tanah. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak dapat memikirkan satu pun struktur yang dia lihat sepanjang hidupnya yang dapat menyainginya. Ini adalah kota jaring laba-laba. Disinilah Ratu Laba-Laba menguasai dunia bawah tanah yang seperti jaring ini. Saat itu hujan. Baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa udaranya sangat lembab dan dipenuhi bau belerang. Di sisi lain kota Cobweb, sungai lava berwarna merah api melonjak, juga terbelah menjadi anak-anak sungai. Air dan api terjalin membentuk jaring aneh yang menimbulkan awan kabut. Ia naik ke puncak gua dan berubah menjadi awan hitam yang tidak pernah menyebar, menyelimuti langit di atas kota jaring laba-laba dan terus-menerus menurunkan hujan. Itu membuat Cobweb City tampak lebih dingin dan tinggi. Ini benar-benar memberikan ilusi bahwa tidak mungkin untuk mengetahui seberapa tinggi itu.
Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kota jaring laba-laba terhubung ke bagian atas gua, menopang gua yang luar biasa besar ini. Kami para penjelajah malam menghabiskan beberapa abad membangun ini untuk Nyonya Ratu Laba-Laba. Ini adalah karya seni yang sempurna. Ye Mingzu dipenuhi dengan rasa bangga. Chapter 382. Li Qingshan menghela napas. Tanpa keahlian teknik sipil dari aliran Mohisme, hanya orang lain yang memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu seperti ini. Hanya Daemon yang memiliki kesabaran seperti itu. Di luar kota Cobweb, di kaki gunung yang relatif datar terdapat distrik kota yang besar dan rumit. Bangunan penjelajah malam naik dan turun tanpa henti. Sebenarnya tidak ada jalan. Li Qingshan merasa seperti sedang berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Ruangan itu tertutup rapat. Derai hujan hitam di atap adalah satu-satunya suara di sini. Bahkan tidak ada bisikan seperti di kota Black Lustre. Yang ada hanyalah pertukaran isyarat tangan, aura, atau pedang. Para penjelajah malam di sini jelas jauh lebih kuat daripada di kota Black Lustre. Sosok-sosok hitam melewatinya tanpa suara. Bahkan ketika mereka melihat ibu pemimpinnya, Ye Mingzu, mereka akan lewat dengan tergesa-gesa. Bukankah ini wilayah klan Spider Shadow? Suara Li Qingshan membuat khawatir sebagian besar wilayah. Banyak pasang mata memandang dari kegelapan seolah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka agak bermusuhan, tapi mereka hanya membuang muka ketika melihat tanduk di kepalanya. Ini adalah kawasan pemukiman campuran di luar kota. Ada orang dari berbagai klan di sini. Ye Mingzu masih memilih untuk berkomunikasi melalui auranya. Terlepas dari kehidupan sehari-hari mereka, misi utama para penjelajah malam yang tinggal di sini adalah mencari peluang untuk membunuh para penjelajah malam dari klan lain. Ini adalah medan perang para pembunuh. Hanya dengan lulus ujian di sini setiap penjelajah malam dapat memperoleh hak untuk memasuki pusat kota dan menjadi bagian dari eselon menengah dari berbagai klan. Mereka benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jelas ada kesedihan yang mendalam, namun mereka harus hidup bersama. Itu bisa dibayangkan. Adegan dari buku benar-benar akan muncul di sini, orang yang menjual pangsit, orang yang mengasah gunting, pedagang asongan, dan anak-anak tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menyerang Anda. Terlahir sebagai penjelajah malam sungguh menyedihkan, tapi dia juga menganggapnya lucu. Ini mungkin bukan hanya karena skema politik Helikaver Parosa, tetapi juga karena sifat gelap dari para penjelajah malam itu sendiri. Hanya setelah memasuki pusat kota barulah situasinya berubah menjadi lebih baik. Klan telah dibagi menjadi beberapa wilayah besar. Tentu saja, hal itu terjadi di setiap koridor. Setiap aula dipenuhi dengan niat membunuh dan kegelisahan. Saat dia berjalan melewati kota jaring laba-laba, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kemegahan dan kehalusan bangunan itu. Seolah-olah setiap batu telah dipoles dengan cermat oleh seorang pengrajin, dan setelah jangka waktu yang lama, batu tersebut menjadi semakin halus dan berat. Totem laba-laba dapat dilihat di mana-mana, seperti semacam pemujaan primitif. Ia bahkan melihat adanya persembahan kurban. Di mata orang-orang biasa, kekuatan komandan iblis setara dengan kekuatan dewa. Li Qingshan sangat penasaran. Seperti apa rupa Helikaver Parosa setelah memerintah tempat ini? Bisakah dia melihat melalui avatar gambar cerminnya? Haruskah dia memberitahunya tentang ketiga tetua? Segala macam keraguan menunggu untuk dijawab. Satu-satunya hal yang beruntung adalah monster masih belum bisa mempelajari etiket rumit manusia. Setelah Ye Mingzu melaporkan, ekspresi Lin Mengia berubah. Segera, dia menerima berita itu. Menaiki tangga spiral, Li Qingshan naik ke tingkat yang lebih tinggi di kota jaring laba-laba dan melewati koridor yang panjang dan berkelok-kelok. Pintu batu terbuka tanpa suara, memperlihatkan Li Qingshan. Itu adalah platform besar berbentuk trapesium yang berdiri seperti tebing. Atau mungkin harus dikatakan bahwa itu selalu berupa tebing. Seorang wanita dengan gaun panjang berwarna merah berdiri di sisi tebing dengan punggung menghadap mereka. Ketika Li Qingshan mendekat, dia berbalik tadi, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Namun, apa yang pertama kali dirasakan Li Qingshan bukanlah hal yang menakjubkan, melainkan kekejaman dan kekejaman yang tidak terselubung. Bibirnya merah seperti baru saja meminum darah manusia. Matanya tampak beriak karena racun. Manusia, meskipun mereka jahat, akan melakukan apa saja untuk menyembunyikannya. Mereka akan mencari berbagai alasan untuk menuduh kegelapan masyarakat dan kebobrokan hati manusia, atau mereka akan mengajukan semacam sudut pandang filosofis untuk membenarkan tindakan mereka. Entah itu jenius atau orang gila, semua tindakan dan pemikiran mereka akan selalu dibatasi oleh cita-cita masyarakat manusia. Tidak ada pengecualian. Dia berbeda. Dia tidak punya moral, tidak punya kemanusiaan. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. Selain kekuasaan, dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia benar-benar jahat tanpa penyamaran apapun. Meskipun dia telah mengambil wujud manusia dan tinggal di bangunan manusia, dia tetaplah seekor laba-laba berwarna-warni. Hanya saja dia lebih pintar, lebih kuat, dan lebih kejam. Dia menempati bagian tengah jaring laba-laba, menunggu mangsanya datang mengetuk. Semua ini tidak merusak sikapnya yang agung dan seperti ratu. Sebaliknya, dia memiliki pesona aneh yang sulit didapat manusia. Li Qingshan merasakan deja vu. Sosok yang muncul di benaknya sebenarnya adalah Gu Yanying. Ya, itu adalah kebebasan, kebebasan mutlak. Apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama justru karena temperamennya ini? Apakah dia ingin sekali melepaskan diri dari segala kekangan? Kamu adalah Jenderal Daemon yang baru dipromosikan.
Siapa namamu? Petik 2. Orang yang menanyakan pertanyaan ini bukanlah Helikaver Parosa. Saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa ada 3 Jenderal Daemon di sampingnya. Salah satunya adalah seorang pria pucat dan tampan berbalut jubah. Rambut pendeknya berantakan, dan matanya suram. Ini mengingatkan Li Qingshan pada vampir legendaris. Yang lainnya adalah pria botak dengan otot menonjol. Dia setinggi 2 orang. Tubuhnya tampak melonjak dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan matanya terus-menerus melonjak karena keinginan kuat untuk bertarung. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia sangat kecil dan kurus. Saat dia duduk di sana, dia membungkuk seolah dia tidak mampu memikul beban. Punggung bungkuknya yang menonjol keluar dari pakaiannya menjadi bagian tubuhnya yang paling mencolok. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat lambat. Bahkan suaranya sangat pelan. Dialah yang menanyakan pertanyaan itu. Li Qingshan harus menarik napas 3 kali sebelum dia selesai. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang berbeda dan unik. Namun, selain Helikaver Parosa, mereka hampir diabaikan oleh Li Qingshan. Sejak dia menginjak peron dan melihat sosok merah itu, sebelum dia bisa melihat wajahnya, semua perhatiannya telah tertuju pada sosok merah terang di kegelapan ini. Tentu saja, dia bukan lagi anak gunung. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia hanya berpikir, jika yang dia lihat saat itu adalah dia, apakah dia juga akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang mulia Siput Naga, saya Bulan Utara. Saya baru saja melewati kesengsaraan surgawi dan datang menemui Ratu Laba-Laba. Li Qingshan membungkuk. Dan juga yang mulia Batu Kuat dan yang mulia Bayangan Darah. Sebelumnya, Ye Mingzu telah memperkenalkan situasi dasar bawah tanah kepada Li Qingshan. Helikaver Parosa memiliki lusinan Jenderal Daemon di bawah komandonya. Di antara mereka, ada yang kuat dan lemah secara alami. Yang kuat di antara mereka disebut Jenderal Daemon yang kuat. Mereka setara dengan penggarap foundation building tahap menengah dan akhir. Dan yang terkuat di antara yang kuat adalah 3 orang di depannya. Tidak hanya budidaya mereka mencapai puncak Jenderal Daemon, mereka juga memiliki garis keturunan kuat yang berbeda dari binatang biasa. Mereka memiliki kekuatan yang jauh di atas Jenderal Daemon biasa. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan beberapa Jenderal Daemon biasa. Dengan kata lain, jika mereka bergabung, mereka dapat menyapu bersih semua Jenderal Daemon di area ini. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Bahkan jika tubuh utama Li Qingshan ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkannya juga. Kenapa kamu mencantumkan namaku di akhir? Helikaver Parosa masih belum berniat berbicara. Dia diam-diam menilai Li Qingshan. Sebaliknya, Blood Shadow berwajah pucatlah yang membuka mulutnya untuk bertanya terlebih dahulu. Ekspresinya semakin suram. Kalau begitu, Yang Mulia Blood Shadow, menurut Anda Yang Mulia harus mencantumkan nama Anda yang mana? Saya bisa mengubahnya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Saya hanya dengan santai mengatakan sesuatu, dan Anda menggunakannya untuk mencari kesalahan. Kamu benar-benar gila. Dalam istilah manusia, ini disebut unjuk kekuatan. Di antara Daemon, ini lebih merupakan cara untuk menunjukkan otoritas. Raja kera berebut makanan kera biasa mungkin bukan demi makan, tapi agar orang lain tahu siapa bosnya. Namun, bagaimana Li Qingshan mau mengaku kalah? Menurutku peringkat ini sangat bagus, kata Strongstone dengan suara teredam. Kamu sangat berani. Bayangan darah menatap Li Qingshan. Di wilayah ini, sangat sedikit Dasmon atau manusia yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Li Qingshan memikirkannya. Seperti yang dikatakan Ye Mingzu, ketiga Jenderal Daemon ini tidak rukun satu sama lain. Tentu saja ini juga tidak masuk akal. Jarang sekali Jenderal Daemon dengan kekuatan yang sama bisa rukun. Mengapa kamu datang untuk bertemu? Dragon Snail sepertinya tidak mendengarkan argumen ini. Mereka bertiga mengucapkan 4 kalimat sebelum dia perlahan mengucapkan 1 kalimat. Saya awalnya adalah prajurit Dasmon di bawah komando Millipede, dan saya datang untuk mengklaim wilayah ini. Setelah menjawab Dragon Snail, Li Qingshan berkata kepada Blood Shadow, saya selalu sangat berani. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu. Strongbolder menyeringai. Tentu saja mereka sangat berani. Li Qingshan tidak mundur sama sekali. Hanya yang lemah yang menunjukkan kelemahan, tunduk pada yang kuat agar terhindar dari bencana. Kesopanan manusia tidak populer di kalangan Dasmon. Menunjukkan kekuatan mereka atau bahkan menunjukkan keberanian adalah hal yang perlu. Oh, kalau begitu aku ingin mencobanya, kata Blood Shadow dingin. Saya benar-benar ingin tahu di mana saja Anda selama periode waktu ini. Dragon Snail akhirnya mengatakan hal lain. Saya telah berkultivasi dengan giat di pegunungan tanpa batas. Aku belum pernah mendengar namamu. Kamu sama sekali bukan Daemon yang berada di bawah tanah, jadi bagaimana kamu bisa mengklaim wilayah di bawah tanah? Millipede telah kehilangan identitasnya sebagai Jenderal Daemon, jadi dia tidak layak lagi menjadi raja. Wilayah itu telah diberikan kepada para penjelajah malam. Para penjelajah malam sudah setuju untuk memberiku wilayah mereka. Apakah aku bisa memiliki wilayah di bawah tanah mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan, kan? Bayangan darah. Li Qingshan langsung menyebut dia dengan namanya. Sangat bagus. Sosok Blood Shadow menghilang, muncul di belakang Li Qingshan. Ujung jarinya yang putih pucat berubah menjadi cakar yang tajam, menjangkau dengan kecepatan kilat.
Dia benar-benar menyerang begitu dia mengatakan akan melakukannya, tanpa ragu-ragu sama sekali. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat itu, bahkan Li Qingshan gagal memahami gerakannya. Dia bereaksi, dan punggungnya berdenyut kesakitan. Strong Stone hanya menyeringai kejam. Karena dia berani memprovokasi yang kuat, dia harus menanggung konsekuensinya. Hanya dengan menanggungnya dia bisa mendapatkan rasa hormat. Jika dia tidak bisa, berarti dia idiot. Dia pantas diberi pelajaran yang kejam. Dragon Snail masih mengatur kata-katanya dengan santai, mengabaikan semua yang terjadi di hadapannya. Helicoverpa Rosa akhirnya tertarik. Dengan dentang, cangkang mendalam penyuruh bangkit. Warnanya biru dan sedikit transparan. Segi enam yang tak terhitung jumlahnya membentuk struktur yang sempurna dan stabil, menghalangi cakar. Wajah Blood Shadow menjadi lebih dingin. Jubahnya berkibar saat dia berubah menjadi bayangan hitam dan mengelilingi Li Qingshan. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak serangan yang dialami oleh cangkang mendalam penyuruh. Tornado hitam bersiul dan berputar, menghubungkan langit dan bumi. Ia bergegas menuju kubah dan menyebarkan awan tebal. Namun, itu bukanlah mantra kemampuan ilahi atau dharma. Itu hanya disebabkan oleh sosok Blood Shadow. Li Qingshan berdiri di tengah badai dengan tangan disilangkan. Dia tidak bergerak sama sekali dan terlihat sangat santai. Bahkan setelah ribuan cobaan dan kesengsaraan, ia tetap kuat, tidak peduli angin apapun yang menerpanya. Chapter 383. Dia sebenarnya mampu menghadapi serangan Tuan Blood Shadow dengan begitu mudah. Bulan Utara sebenarnya bukanlah Jenderal Daemon biasa. Keberadaannya sendiri dapat mengubah situasi di bawah tanah. Ye Mingzu mundur ke satu sisi dan menonton dari jauh. Dia terkejut sebelum tenggelam dalam pikirannya. Dalam kegelapan, banyak pasang mata yang juga menyaksikan pemandangan mengejutkan ini. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda. Ketika Li Qingshan masih menjadi Daemon, bahkan ketika ketiga tetua bekerja sama, mereka tidak dapat menghancurkan cangkang mendalam penyuruhnya dengan begitu mudah, apalagi sekarang dia adalah Jenderal Daemon. Mengapa kamu tidak mencoba menghancurkan cangkang mendalam penyuruh dengan kekuatan 30%? Blood Shadow, apakah kamu tidak makan hari ini? Apakah Anda ingin saya mencobanya? Tawa Strongstone meredam suara angin. Dia sangat ingin melihat siapa yang lebih kuat dan tangguh. Li Qingshan juga tidak tenang. Daemon Qi-nya dengan cepat habis. Setelah mencapai level tertentu, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan klon cerminnya, apalagi bertarung. Dan, dia tahu bahwa Blood Shadow telah membatasi serangannya pada area yang sangat kecil sepanjang waktu. Dia belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini adalah kota Cobweb. Oh iya, ada hal lain yang lupa aku beritahukan padamu. Aku khawatir sekali aku memberitahumu, bahkan Nyonya Ratu Laba-Laba tidak akan cukup berani untuk menahanku di bawah tanah lagi. Oh, bayangan darah, kembalilah. Helicoverpa Rosa akhirnya berkata, saya ingin mendengar apa yang saya takuti. Petik 2. Blood Shadow segera kembali ke posisi semula seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya menjadi lebih dingin. Tidak ada, aku baru saja berkunjung ke Gunung Greenfin setelah masa kesengsaraan dan membalas dendam. Li Qingshan memikirkannya. Apa yang telah dia lakukan di Gunung Greenfin pasti tidak akan berakhir begitu saja. Dia mungkin akan segera kembali ke Dasmon. Karena dia tidak bisa merahasiakannya, dia mungkin juga menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Dia menolak untuk percaya bahwa dia akan kehilangan Jenderal Daemon. Helicoverpa Rosa tidak marah sama sekali setelah itu. Dia menolak untuk percaya bahwa Dasmon akan menggunakan dia sebagai kambing hitam dengan mudah. Kamu membunuh tetua tanaman anggur hijau. Helicoverpa Rosa juga tercengang. Tidak, dia berhasil lolos. Apakah kamu mempermainkan kami? Kata bayangan darah dengan dingin. Wajah Helicoverpa Rosa menjadi dingin. Saya tidak pernah mengira lelaki tua Greenfin akan bisa melarikan diri setelah dipotong menjadi dua. Namun, untungnya, mereka bertiga kebetulan bersama, jadi saya bunuh dua lainnya. Petik 2. Penatua Makam Kesepian dan Penatua Burung Pegar Emas. Siput naga bertanya perlahan. Ada juga kejutan di matanya. Tidak buruk. Bukti apa yang kamu punya? Bayangan darah bertanya. Bukti. Manusia akan segera datang untuk menanyai mereka. Sebaiknya aku pergi sekarang, jangan sampai aku melibatkan para bangsawan. Li Qingshan berbalik dan pergi. Berhenti. Li Qingshan berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat pupil Helicoverpa Rosa menyusut menjadi 2 titik. Jika kamu berani menipuku. Siap digunakan oleh Ratu Laba-Laba. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Helicoverpa Rosa menatapnya cukup lama. Senyuman haus darah muncul di wajahnya. Bu, ini ada hubungannya dengan perjanjian para raja. Anak ini adalah sumber masalah. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Saran bayangan darah. Bayangan darah, apakah kamu takut? Helicoverpa Rosa berbalik. Suara dinginnya membuat Blood Shadow menggigil. Dia tahu dia tidak bisa lagi ikut campur dalam masalah ini. Pengecut. Strongstone mencibir dengan keras. Lady Spider Queen bertekad berperang. Apa yang dilakukan Bulan Utara sempurna sesuai dengan selera Ratu Laba-Laba. Itu juga sempurna untuk seleranya. Blood Shadow hanya meminta penolakan dengan mengatakan hal seperti itu. Namun, anak ini telah membunuh seorang penggarap Yayasan Pendirian Manusia sebelumnya, sementara dia tidak memiliki kesempatan. Bukankah dia akan membuat Ratu Laba-Laba memandang rendah dirinya? Manusialah yang menginvasi dunia bawah tanah secara massal dan membunuh Dasmon.
Itu adalah murid dari Istana Koleksi Pedang, Fu Qingjin. Dia bahkan menyelinap ke bawah tanah dan menggunakan sejenis dupa untuk memancing kaki seribu keluar, yang menyebabkan hal ini. Manusialah yang pertama kali melanggar perjanjian. Li Qingshan mengesampingkan masalah lain. Dia pasti menggunakan ini sebagai prasyarat. Peluangnya untuk dikhianati kini semakin kecil. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah itu milikmu. Helika Verparosa langsung mengejar. Jika manusia datang mencari masalah, itu yang terbaik. Bahkan Raja Naga tidak mengatakan apapun tentang tindakannya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Spider Queen. Hanya ada satu hal yang membuatku tidak terlalu puas. Apa itu? Mengapa penatua tanaman anggur hijau masih hidup? Saya pasti akan memuaskan Nyonya Spider Queen. Helika Verparosa tersenyum setelahnya. Dia menganggap Li Qingshan sangat enak dipandang. Dengan bawahan yang cakap seperti dia akan sedikit lebih percaya diri dalam pertarungannya melawan Komandan Daemon lainnya. Bagaimana kamu melakukannya? Tepat ketika Li Qingshan hendak pergi, siput naga bertanya perlahan. Ketiga tetua bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Menilai dari penampilan Li Qingshan barusan, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi mencapai hal itu hampir mustahil. Apakah kamu baru saja mengatakan kita harus membunuh mereka bersama-sama? Batu kuat mengerutkan kening. Ya, aku punya caraku sendiri. Li Qingshan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Siput naga merenung. Apakah hanya itu kekuatannya yang sebenarnya? Dia memiliki kekuatan seperti itu setelah menjalani kesengsaraan surgawi. Jika dia diberi waktu untuk berkembang, level apa yang akan dia capai? Samar-samar dia bisa melihat kebangkitan bintang baru ras Daemon. Mata Helika Verparosa berkedip-kedip, tapi dia sepertinya menyadari sesuatu. Senyumannya menjadi lebih ganas dan cemerlang. Setelah menangani masalah wilayah, Li Qingshan berhenti khawatir. Dalam perjalanan pulang, Ye Mingzu memperlakukannya dengan lebih hormat. Dia diam-diam juga mengabaikan beberapa pikiran jahatnya. Jelas sekali, dia telah mendapatkan dukungan dari Ratu Laba-Laba. Jika ada yang membunuhnya, mereka pasti akan membuat Ratu Laba-Laba murka. Tidak ada penjelajah malam yang dapat menanggung akibatnya, jadi kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Kembali ke kota Black Lustre, Ye Mingzu segera pergi menyiapkan ramuan spiritual untuk transaksi pertama. Dia ingin menukarnya dengan jimat milik Li Qingshan. Saat ini, Ye Liubo memainkan peran penting. Li Qingshan tidak memahami nilai sebenarnya dari ramuan spiritual dan jimat di bawah tanah, tapi Ye Liubo tahu betul. Bukan itu saja, dia memahami pentingnya sumber daya ini bagi klan, serta kemampuan klan untuk menanggung semuanya. Dia berlidah tajam, terus-menerus mendorong garis bawah klan Spider Shadow, atau bahkan mendorongnya sedikit lebih jauh. Itu membuat para tetua yang bernegosiasi dengannya menatapnya dengan marah. Mereka hampir tergoda untuk menghunus pedang mereka dan menikam pengkhianat ini sampai mati. Ye Liubo tidak takut, saat Li Qingshan duduk di dekatnya di belakangnya. Dia dipenuhi dengan keyakinan, dengan putus asa menunjukkan nilainya sebagai seorang pelayan. Dia juga menganggap ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Dia bahkan menggambar harta karun misterius yang bertuliskan, jika kamu tidak ingin bernegosiasi, aku akan mencari klan lain untuk diajak bekerja sama, memaksa para tetua penjelajah malam berubah menjadi ungu. Jimat dan artefak spiritual dalam jumlah besar memang telah melampaui nilainya. Hal ini mempunyai arti strategis yang besar. Jika bukan karena Ye Mingzu telah kembali dari kota Cobweb dan memberitahu mereka bahwa Li Qingshan telah menarik perhatian Ratu Laba-Laba, mereka benar-benar akan mempertimbangkan untuk berselisih dengannya. Pada akhirnya, Li Qingshan lah yang tidak tahan lagi. Jimat bermutu tinggi akan ditukar dengan bunga empedu ular yang berumur 1000 tahun. Bahkan jika itu adalah perampokan terbuka, itu tidak akan terlalu kejam. Dia berdeham, Liubo, hormat, hormat. Dia tidak terlalu peduli dengan satu atau dua jimat bermutu tinggi. Klan Spider Shadow akan memiliki kegunaan lain di masa depan. Terlalu menekan mereka bukanlah hal yang baik. Ye Liubo menatap Li Qingshan dengan marah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menurunkan harga, dan baru pada saat itulah para tetua meringankannya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Artinya, mereka menukarnya dengan harga minimal. Li Qingshan memperoleh 11 ramuan spiritual, dan tidak satu pun yang berusia kurang dari 500 tahun. Di atas tanah, bahkan 100 jimat tidak akan cukup untuk ditukar dengan satu jimat pun. Itu benar-benar untung besar. Setelah menjadi Jenderal Daemon, dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kualitas dan kuantitas ramuan. Meskipun obat mujarab seperti Ki Gathering Pills dan Ki Amassing Pills masih diproduksi, efisiensinya masih belum sebaik saat ia menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dari Daemon General hingga Daemon Commander, dia harus melewati 1 milenium. Pil yang didapatnya hanyalah secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Kini setelah dia akhirnya menemukan cara baru, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saya bisa hidup selama 1000 tahun. Li Qingshan tiba-tiba sadar kembali. Tanpa disadari, umurnya sudah 1000 tahun. Perasaan seperti ini sangat aneh. Liriknya berbunyi, pinjam 500 tahun lagi dari surga, tapi dia telah mencapai angka 2 kali lipat, jauh melebihi harapan besar manusia. Apa yang akan dia lakukan selama 1000 tahun ini? Begitu dia memikirkan pertanyaan ini, dia agak bingung. Namun, dia segera sadar. Tentu saja, dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah membaca banyak buku tentang betapa menyakitkannya berumur panjang.
Evaluasinya hanya 4 kata, mengerang tanpa penyakit. Apa yang ingin dia lakukan, bahkan 1000 tahun pun tidak akan cukup untuk dilakukan. Putriku sayang, jangan merasa sedih. Ini hanya tindakan sementara. Kamu tahu bahwa aku selalu sangat menyayangimu. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan wilayah itu kepadamu. Anda perlu melakukan semua yang Anda bisa untuk memenangkan hati dia. Sebaiknya kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu. Aku tahu dia juga menyukai wanita. Petik 2. Ini akan membawa manfaat besar bagi seluruh klan Spider Shadow kita. Di wilayah ini, dia pasti akan menjadi sosok kuat yang tidak akan kalah dari ketiga tuan di masa depan. Ye Mingzu memanggil Ye Liusu ke satu sisi dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengambil keuntungan dari negosiasi. Saya tidak pernah tahu cara memenangkan hati orang lain. Apakah kita harus mengandalkan Daemon dan tidak memperjuangkannya dengan kultivasi kita sendiri? Selama kita masih tinggal di wilayah ini, status orang lain tidak akan pernah lebih tinggi dari Daemon. Anda perlu memahami ini. Klan Bad Shadow hanya cukup berani untuk bertindak sombong karena Tuan Blood Shadow. Selama Anda melakukannya dengan baik, posisi ibu pemimpin akan menjadi milik Anda di masa depan. Petik 2. Hak apa yang dimiliki seorang pelayan untuk mewarisi posisi ibu pemimpin? Saya belum bekerja terlalu keras demi menjadi ibu pemimpin, tetapi demi memungkinkan penjelajah sepanjang malam melihat bintang dan bulan lagi. Tatapan Ye Liusu bertekad, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Identitasnya sebagai pelayan tidak berubah sama sekali. Kamu ingin pergi ke atas tanah. Mungkin akan ada peluang segera. Perang antara manusia dan Daemon sudah dekat, tapi jangan menganggap ini sebagai hal yang baik. Jika perang benar-benar terjadi, kami pasti akan berjuang di garis depan. Petik 2. Kita bisa melemparkan diri kita ke dalam tubuh manusia, diam. Bahkan sebelum Ye Liusu bisa menyelesaikannya, Ye Mingzu sudah mencengkeram lehernya. Menurutmu mengapa kita terpaksa bersembunyi di bawah tanah? Itu semua karena manusia. Di mata Daemon, kita hanya diperlakukan sebagai ras khusus yang perlu dikendalikan dan dibatasi. Namun, di mata manusia, kita tetaplah alien. Kita harus dibantai, atau kita harus diperbudak. Apakah kamu mengerti? Jika kamu berani mengucapkan kata-kata itu lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Chapter 384. Iya nyonya, Ye Liusu menutup matanya, tapi dia menolak menerimanya di dalam. Putriku yang baik, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu akan mengerti di masa depan. Ye Mingzu melepaskannya dan dengan lembut menyentuh wajah Ye Liusu. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Li Qingshan segera memulai perjalanan pulang. Setelah tergores beberapa ratus kali oleh Blood Shadow, banyak Daemon Ki miliknya telah habis. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan klon cerminnya lebih lama lagi. Kota Black Lustre benar-benar lenyap ke dalam kegelapan di belakang mereka, dan suara air terjun semakin dekat. Mereka bertiga berjalan melawan arus, dan setelah 1 jam, Li Qingshan tiba-tiba berhenti. Ada apa, Tuan? Ye Liubo bertanya. Ye Liusu mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu juga. Kamu hanya menghantuiku. Ayo pergi. Li Qingshan menjemput Ye Liubo dan mempercepatnya. Blood Shadow membuka jubahnya dan bersiul ke air terjun. Dia seperti kelelawar hitam besar. Giginya menonjol dari mulutnya, membuat wajah tampannya terlihat sangat garang. Dia berkata, Bulan Utara, apakah kamu cukup berani untuk melawanku? Biarkan saya melihat kemampuan Anda dalam membunuh para tetua dari 3 gunung. Petik 2. Suaranya tidak nyaring, tapi menembus gua seperti pedang tak kasat mata, mencapai telinga Li Qingshan dan menghasilkan dengungan yang menusuk telinga. Kamu cukup berani untuk memburuku. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Bu Spider Queen? Li Qingshan berseru. Hembusan angin liar yang terbungkus bila angin keluar dengan suaranya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menghisap setiap tetes darahmu agar kamu memahami konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Blood Shadow membuka jubahnya dan menghancurkan bila angin. Dia tidak melambat sama sekali. Aku tidak punya waktu untuk mempermainkanmu seperti itu. Saat mereka berbicara, jarak antara mereka menyusut setengahnya. Dibandingkan dengan Blood Shadow, ketiganya bergerak dengan kecepatan yang bukan apa-apa. Mereka sangat lambat. Kalian pergi dulu. Aku akan menghadapinya. Li Qingshan berhenti dan berbalik. Dia menyerahkan 100 kantong harta karun dan pedang kepada Ye Liubo, lalu melemparkan Ye Liubo ke Ye Liusu. Tuan, saya dapat membantu Anda. Ye Liusu memegang pedang melengkung di tangannya. Jarang sekali kamu memiliki kesetiaan seperti itu, tapi targetnya adalah aku. Lindungi Liubo dan dirimu sendiri. Ini adalah perintah. Petik 2. Ye Liusu tidak mengatakan apapun dan segera pergi. Li Qingshan berbalik dan terbang menuju gua terdekat. Blood Shadow tiba dalam sekejap, hampir tanpa ragu-ragu. Dia segera mengejar Li Qingshan. Saat ini, aura Li Qingshan tiba-tiba menghilang. Permainan anak-anak. Bayangan darah mencibir. Gelombang suara menyebar seperti filter halus, tanpa meninggalkan celah. Segera, sosok Li Qingshan muncul. Saat pengejaran berlanjut, jarak antara mereka berdua dengan cepat memendek. Angin bersiul, dan sosok itu bergerak dengan cepat. Di mata Li Qingshan, gua yang dalam itu seperti roller coaster, bergelombang dan menggeliat seperti usus. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Gua di depannya terputus. Itu adalah jalan buntu. Li Qingshan menghela napas. Ini tentang waktu. Dia menekankan tangannya ke dinding batu.
Blood Shadow sudah merasakan situasi di dalam gua. Sudut mulutnya melengkung, dan dia langsung berubah menjadi gua. Dia melihat Li Qingshan 1000 kaki jauhnya. Baginya, jarak ini bisa ditempuh dalam waktu singkat. Gemuruh. Getaran memenuhi gua. Retakan seketika menutupi dinding batu, dan ribuan kilogram tanah serta bebatuan berjatuhan. Wajah mengejek Li Qingshan. Asap dan debu mengepul, dan deteksi gelombang suara terhenti. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Blood Shadow maju bukannya mundur. Sosoknya berubah dengan cepat, dan dia berubah menjadi bor hitam dan merah, menembus lapisan tanah dan bebatuan. Batuan raksasa hancur menjadi debu seperti bongkahan tanah. Tetapi ketika dia sampai di kedalaman gua, Li Qingshan telah menghilang, seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Melepaskan gelombang kejut ini telah menghabiskan aura iblisnya yang terakhir. Avatar cermin tidak dapat mempertahankannya, dan menghilang secara alami. Bagus sekali, saya sudah ingat nama ini, dan baunya. Bulan Utara, cepat atau lambat aku akan merasakan rasa darahmu. Kemarahan melintas di wajahnya. Blood Shadow mengangkat kepalanya dan mengendus, memperlihatkan taringnya dengan senyuman garang. Dia melemparkan jubahnya, berbalik, dan pergi. Tuan akan baik-baik saja, kan? Ye Liu Bo berkata dengan cemas. Ye Liu Su tetap diam. Dia pergi untuk memancing musuh pergi, dan membiarkan pelayannya melarikan diri. Monster seperti ini, bukan, orang seperti ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di lautan bunga kupu-kupu biru, Li Qingshan membuka matanya. Seringai di wajahnya masih belum hilang. Jika tubuh aslinya ada di sini, dia pasti akan melawan Blood Shadow. Melirik Little N, yang sedang fokus menempa artefak, Li Qingshan menutup matanya lagi. Semua pil di dalam kantong harta karun milik Lone Grave Elder dan Golden Vision Elder telah memasuki perutnya. Dia telah membersihkan semua yang dikumpulkan kedua sekte selama bertahun-tahun. Setelah menjadi Jenderal Daemon, kemampuan pencernaannya menjadi lebih kuat. Pil-pil tersebut diubah menjadi ki spiritual, mendorong lapisan ketiga metode penindasan laut penyuruh. Mata Li Qingshan tiba-tiba terbuka. Dia mengulurkan tangannya ke dadanya, dan tablet Scarlet Wolf menyala dengan cepat. Ini adalah panggilan mendesak dari penjaga Hawk Wolf. Li Qingshan mengulurkan jarinya dan menyentuhnya dengan lembut. Tablet kembali normal. Jika dia tidak menjawab, dia akan dianggap mati saat menjalankan tugas, jadi Li Qingshan membawanya sepanjang waktu. Tentu saja, itu tidak memiliki fungsi pelacakan apapun. Apa yang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan ketiga tetua? Terserahlah. Aku akan menyelesaikan latihan metode penekanan laut penyu roh terlebih dahulu. Saya masih harus menunggu mereka kembali. Petik 2. Dia tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Entah sudah berapa lama, semua pilnya sudah dikonsumsi. Sehelai ki spiritual mengamuk di seluruh tubuh Li Qingshan. Jika bukan karena tubuhnya yang cukup kuat, kekuatan ini saja sudah cukup untuk meledakkannya berkeping-keping. Inti Daemon penyuruh berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar di atas lautan ki miliknya. Ia menyedot ki spiritual helai demi helai. Ki spiritualnya menurun, tetapi inti Daemon penyuruh bersinar semakin terang. Ketika untaian terakhir ki spiritual terkuras, inti Daemon penyuruh telah bersinar seperti matahari biru, bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahayanya kuat, tapi tidak menyilaukan. Itu dipenuhi dengan aura yang tenang, seolah-olah tidak bisa bergerak selama puluhan ribu tahun. Di dalam gua, Li Qingshan bergidik. Rambut merahnya menari-nari seperti api saat cahaya biru memenuhi seluruh gua. Daemon Ki yang luar biasa bangkit. N kecil menyimpan tasbih yang telah dia perbaiki dan putar. Kaki 1000 yang tertidur juga terkejut saat bangun. Dalam istilah manusia, setan harimau dan setan lembu adalah praktisi tubuh, sedangkan penyuruh adalah praktisi ki. Itu adalah inti sebenarnya dari budidaya Li Qingshan sebagai Dasmon. Di lautan kinya, inti Daemon penyuruh naik turun. Tiba-tiba muncul retakan di permukaannya sehingga menimbulkan suara retakan. Itu runtuh dengan keras, menimbulkan gelombang besar saat lautan kinya melonjak. Li Qingshan mengintip ke dalam tubuhnya dan melihat inti Dasmonnya yang bulat sempurna telah berubah menjadi bentuk cangkang kura-kura. Tingginya seperti langit dan datar seperti tanah. Di punggung kura-kura, dia melingkari gundukan tanah. Prasasti yang dalam saling bersilangan, beraneka warna saat beredar di 4 musim. Di dalam cangkang kura-kura, samar-samar, ada sesuatu yang akan terjadi. Dia sampai pada suatu pemahaman. Itu adalah kepala, ekor, dan anggota badan penyuruh. Namun karena budidayanya yang kurang memadai, cangkang penyu masih berantakan. Itu belum memadatkan bentuk aslinya. Tetapi meskipun demikian, Daemon Ki-nya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indranya juga berlipat ganda, dunia di matanya menjadi sangat berbeda. Banyak informasi berantakan muncul di kepalanya, membuatnya merasa bingung. Namun, mereka secara samar-samar menunjukkan perubahan nasib dan pasang surut nasib. N kecil pernah bercerita tentang perasaannya saat dia melakukan ramalan. Dia mengerti bahwa dia berada dalam kondisi yang sama. Dalam kaleidoskop yang berputar tanpa henti. Seolah-olah ada dunia lain di sana, sebuah dunia mendalam yang sulit dihubungi oleh para penggarap biasa. Penyuruh mengetahui keberuntungan dan kemalangan. Ia percaya tanpa kata-kata. Setelah melepaskan diri dari keadaan itu, Li Qingshan tiba-tiba menjadi yakin. Wang Pusi memanggilnya kembali dengan tergesa-gesa justru karena ketiga tetua. Keyakinan ini tidak berdasar, namun tegas dan tidak tergoyahkan.
Li Qingshan tersenyum. Akhirnya, dia maju selangkah lagi. Itu Daemon Kituan, kata Ye Liubo dengan terkejut dan gembira. Ye Liusu menganggap ini agak aneh. Kenapa dia lebih unggul dari mereka? Namun, ketika dia memikirkan berbagai kemampuannya, dia tidak mengambil hati. Dia merasa nyaman karena suatu alasan dan mempercepat langkahnya. Menguasai, Ye Liubo terbang ke pelukan Li Qingshan. Li Qingshan menepuk punggungnya. Kamu telah kembali. Ye Liubo awalnya ingin memberinya ciuman Prancis lagi, tetapi ketika dia bertemu dengan matanya yang jernih dan tidak terpengaruh, dia takut untuk bertindak karena suatu alasan. Dia berbaring di pelukannya dengan patuh. Ye Liusu bahkan lebih sensitif. Yang dia rasakan hanyalah Li Qingshan telah kehilangan sebagian dari kekerasan dan kesabarannya. Sebaliknya, dia memperoleh rasa kedewasaan dan kebijaksanaan. Tekanan yang dirasakannya dari pria itu tampaknya telah berkurang secara signifikan, namun pria itu bahkan lebih tak terduga. Dia tidak berani berlama-lama, dan ada juga perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Dia juga memanggil. Tuan, bayangan darah. Aku sudah melepaskannya. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Benar, aku harus keluar dan menyelesaikan misi yang diberikan kepadaku oleh Nyonya Ratu Laba-Laba. Dunia bawah tanah akan tetap dikelola olehmu, Raja Ye. Liusu, jangan biarkan siapapun mengganggu budidaya kaki seribu. Apa, tidak, terlalu berbahaya di atas tanah. Ye Liubo menjadi pucat karena ketakutan. Dunia di atas tanah dipenuhi oleh manusia penggarap. Di matanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat berbahaya. Ini sama dengan cara para penggarap di atas tanah memandang dunia bawah tanah. Aku punya rencanaku sendiri. Benar, 100 kantong harta karun yang kita sepakati. Li Qingshan mengeluarkan 100 kantong harta karun yang ukurannya hampir sama dan menyerahkannya kepada Ye Liubo. Terima kasih, Tuan, tapi. Tidak ada tapi. Ya, ekspresi Ye Liubo penuh dengan keluhan. Anda dapat mencoba pil ini. Pil ini mungkin dapat membantu Anda menghadapi kesengsaraan surgawi. Li Qingshan mengeluarkan pil roh sejati dari 100 kantong harta karunnya dan meletakkannya di tangan Ye Liubo. Meskipun dia tidak tahu seberapa efektif pil yang dimurnikan untuk pembudidaya manusia terhadap penjelajah malam, karena ada kata, manusia, di dalamnya, pil itu masih ada gunanya. Selain meningkatkan budidayanya sendiri, beberapa bawahan yang cakap juga penting. Klon cermin memang bagus, tetapi mereka tidak mampu mengurus semuanya. Jika Ye Liubo bisa menjalani kesengsaraan surgawi, maka perdagangan bawah tanah bisa diserahkan padanya. Dia tidak harus mengurus semuanya sendiri. Tatapan Ye Liusu tertuju pada pil roh sejati. Dia menghela nafas dengan takjub, sebenarnya ada pil yang menakjubkan di dunia ini. Ye Liubo menjadi sangat tersentuh hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia memahami nilai pil itu bahkan tanpa mengatakannya. Apa yang salah? Li Qingshan melihat bagaimana mata Ye Liubo memerah dan agak terkejut. Sejak saya masih muda, tidak ada yang pernah memperlakukan saya dengan baik. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Li Qingshan agak malu. Seringkali, yang pertama dia pertimbangkan adalah manfaat dan keuntungan. Namun, tidak ada hubungan murni yang dapat sepenuhnya mengabaikan manfaat di dunia. Sekalipun memang ada, ia akan rapuh dan rapuh. Orang-orang saling membutuhkan, sehingga mereka akan membentuk ikatan. Karena mereka tidak lagi saling membutuhkan, mereka akan menghapus aliansi tersebut. Itu selalu menjadi logika dunia. Yang diinginkannya bukanlah seorang tuan yang sepenuh hati memikirkan pelayannya, melainkan seorang tuan yang dipercaya dan dibutuhkan oleh pelayannya, sehingga ia menerima kesetiaan tersebut dengan tenang. Chapter 385. Tersentuh, Ye Liubo menciumnya lagi, tapi Li Qingshan menghentikannya dengan tangannya. Dia tersenyum. Itu tergantung pada kinerjamu. N kecil memperhatikan dengan penuh minat. Dia tidak bisa menyesatkan seorang anak. Sesampainya di permukaan, sinar matahari sangat menyilaukan. N kecil, bagaimana pemurnian tasbihmu? Saya hanya menyempurnakan satu saja. N kecil menghitung 5 tasbih di tangannya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Li Qingshan menyentuh rambutnya yang seperti rumput laut. N kecil mengangkat kepalanya. Mata gelapnya mencerminkan wajahnya yang biasa. Li Qingshan mengusap pipinya. Kehidupan pria tampan itu seperti mimpi. Kemana saja kamu selama ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Di lantai tertinggi penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River, jendela setinggi langit-langit memenuhi seluruh ruangan. Namun, Wang Pusi duduk di kursi bersandaran tinggi. Ekspresi dan sikapnya selalu dingin dan serius saat dia mengamati Li Qingshan di hadapannya. Dia berjuang untuk membayangkan apa yang istimewa dari dirinya sehingga Gu Yanying akan memperlakukannya secara berbeda. Jenius. Dia telah melihat lebih banyak orang jenius seperti itu daripada anjing. Hanya N kecil yang punya kesempatan. Namun, hanya dalam waktu 2 tahun, ia memang telah berkembang cukup pesat. Dia benar-benar memberikan rasa kemantapan dan ketenangan yang tak terlukiskan saat dia berdiri di sana dengan normal. Tentu saja untuk menyelesaikan misinya, kata Li Qingshan seolah itu adalah fakta. Kamu baru menyelesaikan misi ini. Wang Pusi menepuk dokumen misi tipis di atas meja. Awalnya, Li Qingshan berencana menyelesaikan semua misi setelah menangani masalah di bawah tanah, tetapi dia dipanggil kembali dengan tergesa-gesa, jadi dia jelas menyelesaikan sangat sedikit misi. Ada pengumpulan informasi juga. Sebuah ide terlintas di benak Li Qingshan.
Mengumpulkan informasi. Saya seorang novelis, kata Li Qingshan serius. Dia menatap ke depan. Novelis omong kosong. Kamu penjaga Hawkwolf. Komandan, bahkan kamu tidak bisa meremehkan sekolah novel. Hehe, Li Qingshan teringat alasan buruk yang diberikan Liu Chuanfeng padanya saat pertama kali bertemu dengannya. Apa yang Anda tertawakan? Sekarang, saya tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal. Pergi dan selesaikan misi ini. Wang Pusi mengeluarkan dokumen misi dari laci. Dia melemparkannya ke atas meja di depan Li Qingshan. Gunung Greenfin telah diserang, 2 Master Sekte telah terbunuh, balas dendam para Dasmon bawah tanah. Kata-kata ini segera muncul dan mendarat di mata Li Qingshan. Benar saja, itu seperti yang diharapkan. Membolak-balik halaman demi halaman, Zhang Xuan menjelaskan sebab dan akibat dari insiden tersebut dengan sangat rinci. Ketika dia membuka halaman terakhir, itu adalah lukisan yang digambar Chu Danxing, dan itu segera menarik perhatian penuhnya. Itu benar, orang yang melakukan kejahatan ini adalah monster ini. Dia berada di alam umum iblis, jadi dia seharusnya sudah melewati kesengsaraan surgawi belum lama ini. Itu mungkin bukan binatang biasa. Kemungkinan besar dia adalah keturunan berdarah campuran dari monster yang kuat. Wang Pusi memperhatikan ekspresi aneh Li Qingshan, tapi dia salah menilai pikiran Li Qingshan. Aku sangat tampan. Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak, dan dia menahan senyumannya. Dia berkata dengan tegas, dengan kultivasi saya tidak bisa menghadapi Dasmon sekuat itu. Mengapa Anda mengatakan dia adalah keturunan berdarah campuran? Ini hanya penyelidikan. Hua kecil telah melihat tubuh aslinya sebelumnya, dan bahkan ada catatannya. Tubuh aslinya memiliki tanduk sapi dan ekor harimau. Dia bahkan memiliki bentuk dasar manusia. Kemungkinan besar dia adalah keturunan sapi, Dasmon dan Dasmon harimau. Analisis yang brilian. Li Qingshan bertepuk tangan di dalam sebelum memasukkan dokumen itu ke dalam kantong 100 harta karunnya. Menyelidiki kasus pembunuhannya sendiri terasa seperti alur cerita drama detektif. Akankah polisi pada akhirnya menjadi pembunuhnya? Ya, aku akan melakukannya sekarang. Tunggu, Wang Pusi bersandar di kursinya. Tiba-tiba, dia teringat instruksi Gu Yanying. Dia menghentikan Li Qingshan. Jangan lupa menulis laporan. Laporan. Mengapa saya perlu menulis laporan? Li Qingshan melihat ke belakang dengan terkejut. Karena ini misi investigasi dan bukan liburan, tentu saja kamu harus menulis laporan. Baiklah, aku mengerti. Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dengan santai menuliskannya dan menanganinya. Kamu harus menambahkan pendapatmu sendiri. Tidak kurang dari 10.000 kata. Wang Pusi menambahkan, karena itu adalah instruksi Komandan Gu, terlepas dari apakah dia bisa memahami makna di baliknya, dia harus menyelesaikannya 100%. Bagaimanapun, dia tidak perlu menyelesaikannya. Bang, Li Qingshan mengingat kembali dan membanting meja. Komandan Wang, kamu tidak main-main denganku, kan? Siapa yang perlu menulis begitu banyak kata dalam laporan? Petik 2. Kamu seorang novelis, kan? Jadi bagaimana kalau aku? Jika ya, nyahlah dan tulislah. Saya tidak akan memaafkan Anda jika Anda melewatkan satu kata pun. Aura dingin Wang Pusi melonjak. Bang, Li Qingshan terbang ke dinding koridor, dan pintu tertutup di depannya. Li Qingshan menghela napas. Novelis juga manusia, menulis 10.000 kata, bukankah itu meminta nyawanya? Pada saat ini, 2 sosok familiar muncul di hadapan Li Qingshan, menatapnya dengan heran. Kamu, Diao Fei, dan pahlawan hebat Yu. Li Qingshan berkedip dan melihat wajah mereka. Mereka sebenarnya adalah 2 orang familiar yang sudah lama tidak dia temui. Qingshan, aku diperintahkan untuk menyelidikinya bersamamu. Sebagai kakak senior pertama dari Gunung Greenfin, Diao Fei pasti akan terlibat dalam kasus ini. Benar-benar, Anda adalah penjaga Scarlet Wolf sekarang. Selamat, Li Qingshan melihat seragam Diao Fei. Saya yang seharusnya memberi selamat kepada Anda. Praktisi Qi lapisan ke-8. Bagaimana Anda berkultivasi? Diao Fei dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu di kapal naga, Li Qingshan hanyalah seorang praktisi Qi lapisan pertama, seorang praktisi Qi kecil yang tidak berarti. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mengalami perubahan besar. Saya hanya berkultivasi dengan santai. Oh benar, kali ini saya serahkan laporannya kepada Anda. Li Qingshan tersenyum gemilang sambil melingkarkan lengannya di leher Diao Fei seolah dia sangat akrab dengannya. Maaf, saya sangat ingin membantu Anda, tetapi Komandan Wang telah memerintahkan secara khusus bahwa hanya Anda yang boleh menulis laporan ini. Tidak ada orang lain yang boleh mengganggunya, kata Diao Fei dengan tidak wajar. Meskipun dia bisa merasakan aura Li Qingshan menjadi lebih tenang sekarang, perasaan saat itu terlalu dalam. Dia tidak tahan menghadapi harimau ganas. Baik-baik saja maka, sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Dia melepaskan Diao Fei. Pahlawan hebat Yu, kenapa kamu datang juga? Oh benar, apakah kamu terluka di Gunung Greenfin? Untungnya, saya tidak terluka. Sudah 2 tahun, dan Anda sudah dewasa. Saya datang untuk mencari perlindungan dengan Zijian. Apakah kamu masih ingat gadis itu? Yu Sukuang melirik Diao Fei dari sudut matanya. Tentu saja, dia jenius dari 100 aliran pemikiran kami. Sayang sekali kamu terlalu tua, jadi kamu tidak bisa bergabung dengan 100 aliran pemikiran. Tidak apa-apa, kamu masih bisa berkultivasi di prefektur Clear River. Jika kamu butuh bantuanku, beritahu aku. Terima kasih,
Tapi aku harus kembali ke Gunung Greenfin. Yu Sukuang berseri-seri. Benar saja, dia masih belum melupakan teman lamanya. Setelah itu, dia menjadi tidak berdaya. Itu akan berbahaya. Ketua sekte telah mengeluarkan surat panggilan, memanggil kembali semua murid. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dianggap sebagai pengkhianat. Maksudmu Penatua Greenfin telah kembali ke Gunung Greenfin lagi? Mata Li Qingshan sedikit berkedip saat dia bertanya perlahan. Ya, Yu Sukuang menunduk dan menghela nafas. Diao Fei tiba-tiba menggigil. Pada saat itu, dia merasa seperti berada di bawah cakar harimau, menggigil. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat. Ketika dia sadar kembali, yang dia dengar hanyalah senyuman Li Qingshan. Sepertinya aku punya laporan untuk ditulis. Apakah itu kesan yang salah? Ayo pergi. Li Qingshan menguap dan menggeliat. Orang tua itu benar-benar tidak menganggap serius kata-kataku. Tapi tidak apa-apa juga. Di aula bawah, N kecil duduk di bangku untuk beristirahat, bersandar pada tangannya sambil menunggu Li Qingshan. Dia mengayunkan kakinya. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak. Dia mendengar suara yang menurutnya agak familiar. Setelah itu, dia langsung mengingat nama dan penampilan orang tersebut. Zijian, sebaiknya kamu tetap di sini. Gunung Greenfin terlalu berbahaya. Mungkin Dasmon itu akan kembali. Kamu belum melihatnya, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya Dasmon itu, bujuk Yulian dengan susah payah. Bagaimana aku tidak tahu betapa menakutkannya Dasmon? Justru karena ada bahaya maka aku ingin pergi melihatnya. Saya sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Yu Zijian sedikit mengernyit. Dia bertekad. Sudah 2 tahun. Dia juga ingin kembali dan melihatnya. Yulian gagal membujuknya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Tatapannya melayang ke aula tanpa tujuan, dengan cepat melewati sosok kecil. Hah, Yulian membuang muka lagi, pada akhirnya menatap wajah N kecil. Meskipun dia tidak memiliki ingatan Little N yang mengesankan, Little N telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi. Kamu, itu. Kakak perempuan pertama, kamu di sini juga. Apakah kalian saling kenal, kakak senior? Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka bukanlah orang asing. Yu Zijian pernah mendengar tentang Little N, jenius terhebat dari 100 aliran pemikiran. Murid utama aliran Buddha jelas berhak disebut sebagai kakak perempuan pertama. Kakak perempuan pertama, praktisi Qi lapisan ke-10. Yulian awalnya terkejut sebelum menjadi terkejut lagi. Aura yang dia keluarkan jelas telah mencapai puncak praktisi Qi, lapisan ke-10. Jika bukan karena dia begitu istimewa, dia pada dasarnya akan curiga bahwa dia telah salah mengira dia sebagai orang lain. Yulian berjongkok. Apakah kamu masih mengingatku? Saya Yulian. Di mana Niu Juxia? Bukankah dia bersamamu? Petik 2. Ya, kaulah pengantar barangnya. Kamu bisa bicara. Tadi sangat menyenangkan. Ya ampun, Zijian. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Yulian sangat gembira, tapi dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Melihat ke belakang, dia melihat ekspresi Yu Zijian telah berubah. Dia menjadi sangat serius. Kakak senior, apakah kamu berbicara tentang Niu Juxia? Dia adalah anak yang kuceritakan padamu, yang bersama Niu Juxia. Dia sangat cantik, tapi dia tidak bisa bicara. Dia bisa bicara sekarang. Oh iya, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda benar-benar berada di lapisan ke-10? Petik 2. Yu Zijian melepaskan tangan Yulian. Awalnya, kepalanya berantakan. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya, seolah-olah dia mendapat inspirasi sekilas. Itu sangat penting, tapi dia tidak dapat memahaminya bagaimanapun caranya. N kecil, ayo pergi. Saat ini, mereka bertiga turun. Li Qingshan berseru dari jauh, dan N kecil melompat dari bangku cadangan dan berlari untuk meraih tangan Li Qingshan. Li Qingshan melirik Yu Zijian sebelum melambaikan tangannya dan memanggil awan. Setelah menjadi Jenderal Daemon dan mencapai lapisan ketiga penyuruh, menggunakan teknik air terasa semudah mengedipkan mata. Awan yang dia panggil besar dan bagus, jadi dia bahkan harus mengendalikannya sedikit. Yu Sukuang melihat bagaimana Yu Zijian berdiri di sana tanpa bergerak, jadi dia mengira Yulian sudah meyakinkannya. Dia memanggil Yulian, tapi Yulian juga agak bingung, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Mereka menaiki awan dan hendak terbang. Kilatan inspirasi muncul di kepalanya, menghubungkan semuanya. Yu Zijian tiba-tiba berbalik dan memanggil punggung Li Qingshan. Tidak, Juxia. PS, hari ini hanya ada satu bab, mohon maaf. Saya perlu memikirkan alur ceritanya dengan hati-hati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.